Terima kasih Bu Desi. Puji Tuhan, biarlah segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, para lektor mempersiapkan diri, Ibu Cinta dan Ibu Sarma ya. Sebelumnya kita masuk ke dalam doa firman Tuhan. Silakan Saudari Naomi. Baik, Shalom. Terima kasih Pak Gindo. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan ini kami bisa lebih tenang dan dekat dengan Engkau ya Bapa. Dan kami akan mendengarkan pembacaan firman dan juga merenungkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau hingga apa yang disampaikan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan yang terpenting adalah kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bu Cinta, ayat firman Tuhan yang akan dibacakan terambil dari ayat dari Yesaya 59 ayat 1 dan 21. Nanti Ibu Cinta yang akan membacakan. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 28 Ibu Sarma. Dimulai dari Ibu Cinta untuk Yesaya 59 ayat 1 sampai 21. Silakan Bu Cinta. Ya. Yesaya 59 ayat 1 sampai 21. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Dan buat mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman. Dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu, keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka, menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari, seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan,
tetapi tidak ada menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mengungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan, dan menyelubungkan kecemburuannya sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dilanjutkan 1 Tesalonika 5:1 ayat 1 sampai 28. Ibu Sarma, silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara,
supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena kerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami ini juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian. Terima kasih Bu Cinta, terima kasih Bu Sarma, terima kasih Pak Yuda di multimedia. Firman Tuhan pagi ini, Kristen Cemen. Silakan Pastor Paul. Haleluya, kita buka tadi, tolong ditampilkan Bro Yuda 59, Yesaya 59 ayat 17. Ya, ini menarik sekali ya saudara ya. Firman Tuhan itu selalu baru setiap hari ketika kita sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh kita dengarkan, mencari Tuhan sungguh-sungguh dengan penuh cinta, sehingga rema itu yang akan bekerja dalam hidupmu. Rema yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, saudara. Rema itu diutus, salah, ya, diutus atau salah, atau apa, saudara, apostelen, ya, apostelen yang keluar, diutus keluar. Rema itu diutus keluar, saudara. Ya, kalau Anda membaca di dalam Yesaya 59 ayat 17, saudara ya, itu di kalimat pertamanya, ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya, ya. Itu dalam bahasa Ibrani-nya jelas sekali, ya. Ada kata sedekah, ya. Wayilbas sedekah kasirian Vekova Yasua, ya saudara ya, Yesua Berosau. Bagus sekali ya saudara ya. Satu, ada sedekah. Kedua, ada Yasua, ada keselamatan saudara. Jadi ketika ia berkata ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, sedekah itulah baju sirahmu. Dan keselamatan Yasua ada di kepalamu saudara. Wah, ini keren banget saudara kalau Anda mengerti ini. Banyak orang-orang Kristen menjadi cemen setiap hari saudara. Mengasihani diri sendiri dan kalah terus di dalam peperangan rohaninya tiap hari. Ya, ada seorang dari gereja karismatik ya, ngomong-ngomong sama saya ya, dia di Belanda, tapi dia orang Belanda saudara. Wah, saya baru diserang, keluarga saya baru diserang oleh kuasa kegelapan. Saudara, saya suka bingung ketika orang gereja karismatik, ya, orang-orang aliran karismatik ini termasuk saya kan dari karismatik juga, saudara ya, sering berkata, saya diserang oleh iblis, saya diserang terus, saudara.
kalah terus. Wah, saya ngalamin pergumulan yang hebat. Terus saya tanya pergumulannya apa? Iya, tadi malam saya pusing kepalanya sehingga saya nggak bisa berdoa. Iya, tadi malam saya ada diserang sehingga saya tidak bisa baca firman Tuhan. Usut punya usut, namanya diserang itu definisinya apa, saudara? Satu, ya tiba-tiba dia pikirannya cabul, saudara ya, sehingga dia nggak bisa baca firman Tuhan, dia kalah. Kedua, dia tiba-tiba semalam berantem sama istrinya atau sama suaminya, pokoknya diserang, sehingga dia nggak bisa berdoa juga. Atau dia diserang, apalagi saudara, ya misalnya ada film yang menarik, sehingga dia nggak jadi berdoa malah nonton film. Itu definisinya serangan dari iblis buat mereka, saudara. Atau ya dia diserang dengan kondisi ekonomi, ya bangkrut misalnya. Nah, terus dia loyo, saudara ya, loyo. Dia tinggalkan Tuhan, iya saya mengalami pergumulan hidup yang hebat. Saudara, banyak orang kemudian tinggalkan Tuhan ya, seperti para mualaf itu ya, karena pergumulan yang hebat, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab, lalu dia balik badan, dia tinggalkan Tuhan Yesus, dengan jadi Islam, langsung dapat kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas. Ya saudara ya, luar biasa ya. Itu terjadi, oh saya pun mengalami saudara ya, nyaris saya gagal di sana saudara. Nyaris saudara ya. Dan banyak orang Kristen yang akhirnya, ya mungkin dia nggak jadi mualaf, dia stop. Ya kan, dia stop untuk percaya kepada Tuhan dan dia jalanin ngelalu aja saudara. Begitu saja. Quit, I quit, dia bilang, udah nyakun nyerah aja udah. Seakan-akan Kristen itu perkara yang sulit saudara ya. Ya, ketika Tuhan berkata sempitlah jalannya dan sukarlah jalannya itu, ya buat dia itu benar-benar sukar dan sulit sehingga apa saudara, dia nggak mau mengusahakannya, ya saudara ya, sempitlah jalannya, sukar ya. Nah orang-orang terus dia quit, nyerah saudara. Nah itulah, sebentar ya. Coba tolong buka dulu Matius 7 ayat 14 ya. Begitu, Matius 7 ayat 14, ini penting nih ya. Saya juga buka ya. Sebentar, saya buka The Bible supaya jangan salah ya. Nah ya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit yang orang yang mendapatinya. But the gate is narrow and the way is difficult that leads to life and there are few who find it. Ya, saudara ya, difficult, ya dibilang difficult. Dan apa narrow, ya saudara ya. Nah, lalu orang-orang nyerah. Sebenarnya mengapa sempit, saudara? Mengapa jalan itu menjadi sempit? Karena hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang mau hidup dengan segala keterbatasan yang melewatinya. Dia merdeka, tapi dia membatasi diri. Kalau orang ya kere, miskin, melarat, jiprat, terus kepengen makan KFC saudara atau McD, nggak bisa saudara, memang nggak ada duitnya. Ya misalnya mau makan durian, nggak ada duitnya saudara. Tapi kalau orang lagi banyak duitnya, terus dia menahan diri untuk nggak makan junk food atau nggak makan durian saudara, wah itu pergumulan saudara. Kalau orang miskin dan susah, hidupnya terbatas dalam penderitaan, untuk tidak pergi ke Alexis itu gampang banget saudara, nggak ada duitnya. Ya kan, apanya yang mau pergi ke sana mau ngapain? Masuk aja nggak bisa, masuk aja ada kudu bayar, udah deposit dulu saudara. Mau bayarnya pakai apa? Tapi kalau Anda lagi berkelimpahan, kan Anda punya kemerdekaan. Anda masuk ke sana gampang. Nah itu yang sempit saudara. Ketika Anda dalam kelimpahan, dalam hidupmu diberkati, kamu harus menundukkan diri.
Kamu harus membatasi diri. Sehingga itu jalan yang sempit itu, saudara. Hanya orang-orang yang mau melakukannya, yang bisa melewatinya. Masalahnya mau apa enggak, saudara. Dia melepaskan kemerdekaannya itu, menundukkan diri. Hidup bersahaja, hidup dengan benar. Kedua, ya, difficult, susah. Ya, sulit, saudara. Sesulit apa, saudara? Sesulit engkau mau melepaskan. Sulit kalau engkau masih memegang duniamu. Kalau engkau masih pegang dendam. Kalau engkau masih pegang semua kedaginganmu. Lepaskan, saudara. Hawa nafsumu lepaskan. Hawa nafsumu kau cengkram kuat-kuat. Ya repot, ya sulit. Sulit sekali, saudara. Karena hawa nafsumu kau cengkram kuat-kuat. Oh, tapi sangat sulit melepaskan hawa nafsu. Bukan sulit, saudara. Melepaskan hawa nafsu itu tidak sulit. Anda hanya perlu hidup dengan penuh dengan rema, hawa nafsu itu hilang sendiri. Ya kan? Tetapi masalahnya kan Anda tidak mau, memang nggak mau hidup dengan rema. Ya, kalau ada botol air, ya bagaimana cara membersihkan kotoran dari gelas atau botol air, saudara? Cara membersihkannya. Ya, kalau gelas gampang, tinggal dituang, ya, tinggal dikocakin. Kalau botol, ngeluarin kotoran dari dalamnya, dituang air yang bersih yang banyak, saudara. Dituang air bersih yang banyak, maka kotor itu keluar sendiri, kebuang, saudara. Hidup kita seperti itu. Hawa nafsu itulah kotoran di dalam botol kehidupan kita. Harus dituang dengan rema sebanyak mungkin, saudara. Itulah yang namanya susah dan sulit. Susah karena kamu tidak mau memilih jalan merdeka, dilepas, sehingga susah. Bawaanmu banyak, bagaimana mau masuk ke dalam sana. Seperti onta masuk lubang jarum. Dia harus nunduk, harus dilepaskan semua bebannya, dan dia masuk ke sebuah gerbang yang namanya lubang jarum. Gerbang lubang jarum itu namanya ya, memang ya. Onta itu harus dilepas bebannya. Harus dilepas semuanya, lalu dia masuk, nggak polos. Polos, saudara. Sulit, susah kalau kamu nggak mau lepas, ya sulit, saudara. Apa susah, sempit. Jalannya sempit banget, saudara. Anda kudu lepas semua. Segala sesuatu harus ditinggalkan untuk Anda ikut Yesus. Ya, jalannya sempit sekali, seperti onta masuk lubang jarum. Segala materimu harus kamu lepaskan. Segala kemewahan hidupmu harus dilepaskan. Sempit, jalannya sempit banget, saudara. Bukan berarti Anda tidak boleh kaya. Tetapi yang benar adalah Anda tidak boleh melekat dengan kekayaanmu, saudara. Bukan berarti Anda tidak boleh pakai barang mahal. Tetapi yang benar adalah Anda tidak boleh, bukan berarti Anda tidak boleh pakai barang bagus. Tetapi yang benar adalah Anda tidak boleh pakai barang mewah. Ya, beda ya, saudara, barang bagus dengan mewah. Lepaskan, karena sempit. Ya, pintunya sempit, seperti unta masuk lubang jarum. Lepaskan semua beban, dan Anda harus menunduk, merendahkan diri. Sudah jadi penatua, damaris, duitnya udah keluar banyak, masih disalahpahami oleh orang-orang, masih difitnah. Coba. Ya, kayak kita ini kan, damaris ini kan, difitnah bolak-balik kan, saudara. Ya nggak apa-apa, lepaskan saja, biarin saja. Ya kan, kita harus merendah kan, sudah kita korban, malah difitnah, dicaci maki, saudara. Sudah berkorban, malah dicaci maki. Kita merendah saja, saudara. Ya, kita merendah saja. Karena itulah onta yang masuk lubang jarum. Harus lepas semua bebannya, dan kudu berlutut, nunduk ontanya aja. Masuknya jalannya nunduk, saudara ya. Merunduk, harus merunduk, saudara. Dan sulit jalannya. Karena kita tidak mau melepaskan daging itu, saudara. Tidak mau melepas semua dendam kita. Bagaimana ngelepasnya? Ya diisi dengan rema tiap hari. Juduk. Wah, botolnya itu harus dikerucuk terus, saudara. Pakai rema itu, saudara. Belum bersih, Pak. Ya, berarti kurang remanya. Udah gitu saja. Dilihat lagi, oh masih ada kotorannya. Corokin lagi, saudara. Sampai remanya itu penuh dan terus di situ terus, saudara. Bersih sendiri, saudara. Coba Anda taruh botol yang kotor dalamnya itu ya. Taruh di bawahnya air terjun, saudara ya.
yang kerucukannya gede ya, diamkan aja saudara. Ya 3 hari, 4 hari, 5 hari bersih sendiri dalamnya itu saudara ya. Ajaib ya, kalau botolnya nggak jatuh. Makanya botolnya harus tegak terus ya. Itu bersih sendiri. Sama kalau ada di keran ya. Dulu saya kalau suruh bersihin botol-botolnya yang buat ngali burung puyuh, saya malah saya balikin semua saudara, tak jejer yang rapi, saya ikat, tak kerucuk pakai air satu-satu saudara. Bersih sendiri. Ya, bersih sendiri. Begitu caranya saudara. Rema itu harus memenuhi hidupmu, nanti kotorannya pergi sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya kan balik lagi. Ya, kenapa sih orang tidak mau? Kan gampang kan sebetulnya. Sebetulnya mudah, saudara. Tetapi masalahnya yang namanya harta kemewahan itu enak, saudara. Nikmat. Anda pengen hidup mewah dengan dibiayai oleh orang lain. Iya kan? Salah satunya kan begitu kan? Apalagi pendeta-pendeta ini kan pengen hidup mewah dengan cara yang mudah. Ya jadi pendeta saudara sambil ngajari perpuluhan, nakut-nakutin kalau enggak perpuluhan masuk neraka. Ya, lain pihak, ya saudara, ya gampang minta-minta, ya kan? Anda pengen hidup dengan mudah, tapi sambil minta-minta. Ya, lebih gampang lagi apa? Ya udah lakukan segala macam cara supaya yang gampang-gampang itu. Karena kemewahan itu enak. Banyak anak-anak, gadis-gadis jadi capek-capean. Karena itu tadi kemewahan itu memang enak, saudara. Dendam itu juga enak. Mencengkeram dendam itu nikmat, saudara. Sehingga Anda tolak kalau ada rema. Anda menolak dengan sengaja. Bukan nggak sengaja loh, Anda sengaja loh, Anda kudu jujur. Nah, bedanya apa saudara? Kalau Anda jujur, ya, Anda sembuh. Kalau Anda nggak jujur, Anda mau 20 tahun mendengar firman Tuhan, nggak bisa bersih. Karena Anda tolak air bersih itu, nggak mau. Anda botolnya cuma taruh di dekat air yang menggerucuk. Botolnya cuma ditaruh di dekat yang situ saja. Bukan di bawahnya persis. Sehingga bisa kena rema itu. Tapi Anda botolnya taruh di pinggirnya. Kapan bersihnya? Taruh di bawah air yang mengalir. Iya, kurang dikit, kurang nempel, saudara. Harus persis di bawahnya. Karena Anda nggak jujur sih. Ya kan? Anda tidak jujur bahwa Anda sedang mencengkram kebencian itu. Enggak, aku nggak ada masalah, aku nggak benci. Oh enggak, aku nggak dendam. Nah, karena mencengkram kemarahan itu nikmat. Ya kan? Saudara, makanya Paulus berkata, ujilah segala sesuatu, saudara. Ya, kita kudu menguji diri kita, termasuk menguji diri kita sendiri. Makanya Paulus mengingatkan, kesudahan segala sesuatu dekat loh. Hati-hati loh. Kamu yang hidupnya kelihatannya berkelimpahan dengan harta, ya, kamu yang kelihatannya hidupnya baik-baik saja, kamu harus uji loh hatimu, hati-hati. Ya, roh, jiwa, dan tubuhmu beres enggak loh. Lihat yang benar. Harus jujur kita. Maka itu Tuhan kasih cara, saudara. Nggak ada cara lain, cuma 2 ini caranya. 1, kamu harus berbaju sirahkan sedekah. Ya kan? Kamu harus tetap jaga hidupmu di dalam sedekah. Jangan mentalmu minta. Jangan mentalmu adalah untukku. Baik Anda yang sedang banyak duitnya, tabungannya duitnya banyak, maupun yang Anda utangnya yang banyak. Mentalmu jangan untukku dan untuk belajar Anda selalu membagi. Ya tentu saja ketika membagi yang namanya sedekah itu apa? Hatinya kudu beres. Jangan Anda sedekah itu karena untuk politik, untuk intrik, untuk pencitraan tebar pesona. Hati-hati saudara. Kata sedekah itu ya saudara, terus menerus diucapkan di Alkitab ya, bolak-balik kata sedekah itu ya. Itu memang dalam bahasanya sedekah ya, berbaju sirahkan keadilan. Dalam bahasa Ibrani itu ya adalah sedekah, saudara. Ya, kembali lagi ke Yesaya 59 tadi Pak Yuda ayat 17. Ya, berbaju sirahkan kebenaran, keadilan, saudara. Itu memang bahasa aslinya dari kata sedekah, saudara. Kedua, saudara, Anda harus menggunakan ketopong, ya, keselamatan, pelindung kepala. Kepalamu dilindungi dengan
keselamatan. Kelahiran baru itu ya, metanoia itu harus ada selalu, saudara. Kalau Anda tidak bermetanoia, tidak, ya, ini kepala kita nih, akal kita, jiwa kita yang ada di situ, tidak dilindungi dengan keselamatan, dengan Yesus Kristus, dengan Yesua, Yehosua, keselamatan dari Yehova, yaitu Yesus Kristus. Anda nggak bisa, saudara. Anda harus benar-benar mengenakan Yesus dalam hidupmu. Kenakanlah Yesus, saudara. Pikiranmu itu dikuasai oleh firman Tuhan Yesus. Makanya baca firman setiap hari dengan rema yang melimpah itu penting. Sedekah itu yang menghasilkan, men-trigger rema dalam hidupmu, bacaan firman Tuhan itu. Kalau hidupmu melimpah dengan rema, maka kotoran itu keluar, ya, nggak ada waktu buat meratap, nggak ada waktu buat mengeluh. Karena kamu terlalu sukacita. Kita terlalu sukacita dengan rema yang melimpah meluap tiap hari. Ya, Anda jadi cemen, ya karena Anda tadi nggak dikuasai oleh rema. Anda dikuasai oleh situasi, kondisi. Anda dikuasai oleh hawa nafsu Anda. Iya, nggak bisa dilepas, balik lagi. Penuhi dengan rema. Bagaimana penuhi dengan rema? Mulai dari sedekah. Baca firman, firman itu jadi rema. Sedekahnya yang benar, hatinya tulus. Jangan berintrik, jangan buat beriming-iming. Anda yang miskin sekalipun Anda tetap bisa bersedekah loh. Saya sudah berkali-kali tunjukkan pada Anda ya. Dalam miskin-miskinnya saya, saat susah-susahnya hidup saya selalu sisakan sedekah. Makanya nggak pernah lama yang namanya hidup susah itu saya. Saya susah kan karena perbuatan saya sendiri, ulah saya sendiri, saudara ya. Tetapi begitu saya lakukan sedekah terus ya dalam segala keadaan, saya kemudian penuh dengan rema, saudara. Rema itu yang menginspirasi saya untuk bangun. 7 kali orang benar jatuh, selalu bangun, saudara. Allah membuatnya bangun, saudara. Jehovah Elohim, ya, memberikan keselamatan, ya. Orang-orang yang menaruh harapnya tadi dalam Tesalonika, ya, yaitu keselamatan dan pengharapan, ya, keselamatan dan pengharapan. Orang-orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, ya, bukan kepada yayasan, kepada orang, dan bahkan bukan mengharapkan kepada kekuatannya sendiri. Dia andalkan Tuhan, dia kerja, dan dia andalkan Tuhan. Dia kerja, dia tidak mau mengandalkan manusia, siapapun. Dia harapkan Tuhan saja. Ingat tentang pengharapan, memang kalau kita kerja kan mengharapkan gaji dari bos, tapi bosnya kadang-kadang bangkrut, nggak digaji 6 bulan, mumet kan? Nah itu namanya Anda mengharap. Kalau Anda kerja, percayalah berkat dari Tuhan. Ya, aplikasinya begini, saudara. Ketika saya bekerja, saya kerjanya 8 jam sehari. Gaji saya, misalnya nih saudara, misalnya 8 juta, saudara. Nggak cukup sebetulnya, saudara. Sebetulnya nggak cukup. Tetapi tiba-tiba anakmu berprestasi, dapat beasiswa. Tiba-tiba, saudara, ada berkat-berkat, ya, bonus-bonus yang lain. Kita nggak ngerti. Ya, misalnya, saudara ya, Anda nggak pernah sakit selama bertahun-tahun. Itu berkat, saudara. Tiba-tiba orang kirim sepeda motor. Tiba-tiba orang kirim mobil. Oh, saya selama setahun terakhir itu orang kirim saya mobil, saudara. Saya pakai ya, bukan mobil saya, saudara ya. Setahun terakhir saya di Indonesia, saya pakai mobil orang, dipinjemin, terus saya kembalikan mobil itu, saudara ya. Kan tidak harus memiliki, kan? Kalau Anda mau memiliki, ya karepmu. Anda pengennya memiliki, ya itu tadi ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jadi tidak harus, kalau Tuhan izinkan memiliki, nggak usah seneng, nggak usah susah, biasa aja.
Sekarang saya punya mobil milik, tetapi saya nggak susah, saudara, biasa aja. Itu pun saya pasti nama pakai Hagio, saudara. Pakai nama Stikting, bukan nama saya pribadi. Kalau suatu ketika ada apa-apa, diambil sama pemerintah mobil. Ya pokoknya saya nggak urusan. Nangkep ya, saudara ya? Saya nggak punya uang, anaknya sekolah semua di sini. Kan tidak harus uang, saya tidak berharap dengan gaji yang kecil itu, dengan uang yang cuma sedikit itu. Saya berharap ada pertolongan Tuhan membuat kami sekeluarga selalu sehat, yang membuat kami sekeluarga berkecukupan tanpa harus keluar uang, dan bahkan berkelimpahan di dalam sukacita. Kita tiap hari makan enak, saya susah sekali ngecilin perutnya, karena makan enak tiap hari, saudara. Makannya enak, bukan makan cuma sekedar masakannya enak, tapi makannya juga dengan enak. Nelennya gampang. Tapi kalau Anda berkelahi, cari rezekimu dengan bertengkar, donasi sikut sana sikut sini, bertengkar, cari terus Anda malakin sana sini, atau Anda, ya pokoknya bertengkar lah, bisnis dengan bacok-bacokan apa segala macam, wah dengan intrik politik yang luar biasa, ya nggak ketelan makannya, saudara. Nah, itu yang namanya berharap, hanya berharap kepada keselamatan yang dari Tuhan. Gajimu mungkin kecil, saudara, tapi hidupmu dalam kelimpahan. Penghasilanmu mungkin nggak banyak, tetapi kamu kan di dalam sejahtera. Tiba-tiba saudara boleh nempatin rumah. Oh, setahun kami di Indonesia, setahun terakhir rumah juga nggak bayar. Sama yang punya rumah dikasih, istri saya ngelesin, anaknya lah dari nol, wah nilainya merah semua, dilesin sama istri saya, diajarin ya. Nilainya langsung 9, 10. Udah, kamu pakai di situ saja, jangan pergi-pergi. Disuruh pakai rumah ini, dia tahu saya melayani ya, saudara ya. Kamu pakai di situ saja, jangan pindah-pindah ya. Kan dia tahu kita lagi mau ke Jerman gitu ya. Kita hanya butuh rumah untuk setahun saja, kita bilang. Waktu itu kita bilang 2 tahun saja ya. Kita nggak menyangka berangkatnya lebih cepat daripada yang direncanakan. Enggak, kamu tinggal di situ saja, enggak apa-apa. Kita hanya membayar, kalau nggak salah bulan awal aja, saudara ya. Waktu itu kita cuma membayar DP-nya saja, tuh sudah kita nggak usah bayar lagi. Nggak usah bayar lagi, dia bilang begitu ya. Kita ngalamin, saudara ya. Ngalamin semua, yang aneh-aneh begitu, saudara ya. Jadi saudara, Anda tidak perlu berpikir bahwa gajimu kudu cukup. Enggak, saudara. Anda berpikir kamu kerja sebaik mungkin, sekuat tenaga bekerjanya, batasi waktunya, kerja 10 jam sehari, saudara. Sisanya adalah waktu untuk keluarga. Dan untuk Tuhan. Kamu harus rawat keluargamu. Ya, ada yang orang sudah punya duit saja, sudah kaya raya saja, kerjanya masih bisa 16 jam sehari loh, saudara. Ngeri loh, saudara. Bahkan bisa 20 jam sehari. Wah, itu kelewatan. Saya dulu gajinya gede, tapi gajinya 20 jam sehari. Salah, saudara. Sampai saya nggak ada waktu buat keluarga, saya nggak ada waktu lagi buat menikmati hadirat Tuhan dalam hidup saya. Capek sekali hidupnya, wah, sepaneng, saudara ya. Intrik politik kejam-kejam itu. Capek, lelah. Tapi kalau Anda bekerja dengan tadi ya berkat dari Tuhan, maka Anda nggak akan cemen, hidup akan kuat, saudara, tegar di dalam masalah, dan Anda nggak mudah terpikat, karena itu tidak memikat. Mengapa Anda terpikat dengan dosa? Karena dosa lebih menarik daripada Anda yang jalan hidup yang Anda jalani sekarang. Iya kan? Anak kecil lagi mainan, terus dikasih mainan lain, dia tinggalin mainan yang lama, dia mainan yang baru, saudara. Karena yang baru lebih memikat. Kan seperti itu, simple. Anda lagi nonton film bagus, tiba-tiba ada yang kabar yang lebih baik, atau siapa datang gitu kan. Anda tinggalkan filmnya, Anda kemudian ke situ, saudara, yang lebih menarik. Anda punya istri sudah cantik, sudah pintar kerja, cari uang, cantik, nurut, terus Anda melihat yang lain, ya, yang lain lebih menarik daripada yang ini. Kamu terpikat ke sana, saudara, pindah. Aneh ya, saudara ya. Tetapi kalau saudara sudah ada tinggal di dalam hadirat Tuhan senantiasa, tidak akan ada yang memikat. Karena tidak ada yang lebih menarik, yang lebih memikat hatimu, yang lebih daripada hadirat Tuhan ini, saudara. Ketika Anda lepaskan, ya,
tinggal di dalam hadirat Tuhan ini, Anda lepaskan ketopong keselamatanmu, otakmu langsung liar kemana-mana, saudara. Kamu akan melihat yang macam-macam dan lupa kalau yang kemarin itu lebih menarik daripada yang sekarang Anda lagi mau pergi, dosa-dosa itu. Karena ketopong keselamatanmu kamu buka, saudara. Jadi pikiranmu tuh, nah itu frekuensinya diserak, saudara. Frekuensi otakmu itu terganggu, kacau, sehingga maaf kata ya, tai pun rasa coklat. Kan edan, saudara. Bingung kan, saudara? Nah, karena itu tadi ya, saudara ya. Orang-orang kalau dia frekuensi otaknya sudah keganggu, ya barang busuk pun wangi, saudara. Karena frekuensi otaknya terganggu, barang busuk pun wangi. Tapi kalau dia dilindungi kepalanya selalu dengan pengharapan kepada Tuhan, fokus hidupnya di dalam hadirat Tuhan, fokus. Ketopong keselamatan itu, kelahiran baru itu, metanoia itu selalu ada di situ. Metanoia itu tiap hari, saudara ya. Maka yang itu nggak ada yang menarik. Tidak bisa memikat hatimu, segala godaan-godaan itu nggak memikat hatimu. Balik lagi, diisi dengan rema tiap hari, kotorannya keluar sendiri. Keluar sendiri dan tidak menarik lagi dan nggak bisa balik lagi. Karena rema itu terlalu banyak, mau kotor pun keluar lagi, kotor langsung keluar lagi, saudara. Simple ya. Jangan jadi cemen. Anda lakukan dua hal ini, saudara. Sedekah dengan tulus setiap hari. Penuhi hidupmu dengan rema. Kamu nggak akan cemen lagi. Kamu tidak akan pernah cemen lagi, saudara, jadi Kristen. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kamu siap. Aniaya datang siap, antikris datang siap, Tuhan Yesus datang, kamu siap. Dan bahkan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Kindo.